Kita pelajari satu-satu dari ayat pertama. Ayat pertama saya akan cari di situ. Itu memuat 10 huruf hijaiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah salawat yang Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur hanyalah milik Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Setelah kemarin ada peringatan nuzulul Quran, peringatan turunnya Al-Quran, maka diharapkan di bulan ini, bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, kita semakin cinta Al-Quran, semakin termotivasi untuk gemar membaca Al-Quran. Karena kalau bukan di bulan Ramadan kita banyak membaca Al-Quran, maka di bulan mana lagi kita akan banyak untuk membacanya. Bapak Ibu, Ramadan sebagian besar telah berlalu, karena malam ini kita sudah masuk ke malam 22. Ahli hikmah mengatakan nisfu Ramadan dhahab wa nisful akharu dhahab. Separuh Ramadan itu dhahabat, telah pergi, wa nisful akhiru, sementara separuh yang terakhir dhahabun, itu adalah emas. Maka jangan sia-siakan kita berdagang di akhir bulan Ramadan di pasar-pasar akhirat. Para Bapak Ibu sekalian, ada sebuah makalah yang begitu indah dikatakan oleh Syekh Ahmad Isa Al-Mu'asrafi. Dia mengatakan ajaban li amril Quran, betapa mengagumkan urusan Al-Quran. Nazala Jibril bihi fasba afdalal malaika. Karena Al-Quran dibawa turun oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril yang membawa Al-Quran itu menjadi malaikat terbaik. Nazala ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasbaha sayyidal khalqi. Al-Quran turun kepada Kanjeng Nabi, maka Kanjeng Nabi menjadi manusia yang terbaik. Nazala ala ummati Muhammadin fa asbat khaira ummah. Diturunkan untuk umat ini, umat Muhammad, maka umat ini menjadi umat yang terbaik. Nazala fi Ramadan, bulan Al-Quran turun pada bulan Ramadan, fa asbat khaira syuhur, maka bulan Ramadan dinobatkan menjadi bulan terbaik. Nazala fi Lailatul Qadar, Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, fa asbahat bi alfi syahrin, maka satu malam di mana Al-Quran diturunkan itu setara dengan 1000, bahkan lebih banyak daripada 1000 bulan atau 53 tahun. Famada law nazala fi qulubina, maka bagaimana mulianya sekarang kalau Al-Quran itu bersemayam di dalam hati kita, lisan kita senantiasa basah dengan membaca Al-Quran. Dan suratul Waqiah itu adalah salah satu surat di antara 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Artinya, tatkala kita membaca Waqiah, itu sama halnya kita membaca Al-Quran. Di dalam riwayat Imam Baihaqi, Baginda Rasul bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran." Ibadah yang terbaik, ibadah yang paling afdal, yang paling utama dari umat ini, umatnya Kanjeng Nabi, adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran.
Cuma tidak hanya membaca Al-Quran saja yang menjadi obat hati itu, ya, tombo hati gitu menika maca Quran angen-angen sak maknane. Membaca Al-Quran dengan angen-angen dan berserta maknanya. Makanya di slide di layar kita sertakan terjemahnya surat Waqiah, supaya kita tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi bagaimana kita juga merenungkan maknanya dan tadi tomboni hati dan gak susah, semakin cerdas dia tambah simpel. Nah, makanya dibaca Waqiah angen-angen sa maknanya. Maka tatkala bulan Ramadan tiba, Imam Az-Zuhri, pembesar tabi'in, beliau berkata, "Fa innama huwa qira'atul Qur'an wa it'amut ta'am." Kalau bulan Ramadan datang, pekerjaannya cuma dua, baca Quran sama memberikan makanan, berikan takjil atau berkat. Itu adalah pekerjaan mulia di bulan Ramadan. Dan baginda Rasul SAW di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bersabda, "Asyam al-Quran yashfa'an lil 'abdi yaumil qiyamah." Puasa plus Al-Quran itu bisa memberikan pertolongan kepada seorang hamba di hari kiamat. Kita kalau berbicara hari kiamat mungkin gak nutut yo sebelum kiamat. Seperti inilah misalnya ada orang punya urusan dengan polisi, dengan hukum, ya. Akhirnya dia divonis mati misalnya, kayak Sambo gitu, divonis mati. Begitu divonis mati, akhirnya dia mengajukan banding. Begitu mengajukan banding ditolak, tetap hukuman mati. Ya apa susah ya? Duit pinten triliun di rekening, kalau orangnya mati buat apa? Bingung. Kok ternyata dapat syafaat? Kak situ hukuman mati malah bebas. Seneng apa seneng? Seneng saja apa seneng banget? Nah, kalau hukuman dunia saja, syafaat, pertolongan itu akan menjadikan orang seneng, maka bagaimana dengan hukuman nanti di akhirat, di kiamat? Ya apa gak seneng oleh syafaat? Dan yang memberikan syafaat adalah asyam wal Quran, puasa dan membaca Al-Quran. Puasanya membela kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mahkamah hari kiamat. Ay Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tu ta'am syawat bin nahar fasyafi'ni fihi. Puasanya menjadi pembela dari orang ini. Wahai Tuhanku, dulu sewaktu dia ada di dunia, aku telah merepotkannya, karena di siang hari aku melarangnya untuk makan, menjauhi syahwat. Fasyafi'ni fihi, berilah dia syafaat. Dikabulkan oleh Allah. Al-Quran datang maju membela orang tersebut. Al-Quran berkata, mana'tuhu an-nawma bil-lail. Ya Allah, dulu selama di dunia saya menjadikannya tidak bisa tidur malam hari karena dia membaca Al-Quran. Fasyafi'ni fihi, maka berilah syafaat, berilah pertolongan kepada orang tersebut. Fayusyafa'ani, maka keduanya diberikan syafaat, diberikan izin untuk memberikan pertolongan kepada orangnya. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran dan puasa kita. Amin Allahumma amin. Sama-sama membaca Al-Quran. Orang mukmin membaca Al-Quran. Orang yang pura-pura mukmin, munafik, itu juga baca Al-Quran. Cuma bedanya baginda Rasul memberikan satu perumpamaan. Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalil turjah. Perumpamaan orang yang beriman, orang mukmin lagi gemar baca Quran. Wong iman kok sergap maca Waqiah, sergap maca Al-Quran, itu kalau diumpamakan buah-buahan seperti buah jeruk. Buah jeruk itu baunya harum, rasanya manis sekali, rasanya enak. Yang kedua, mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an. Yo mukmin tapi gak seneng maca Quran. Yo mukmin iman kepada Allah tapi gak seneng maca Quran. Maka dia seperti kurma. Apa kurma itu? Kalau ambune, betul.
tapi rasanya manis, enak, karena ada imannya. Mathalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an. Ada pun orang munafik tapi gemar baca Quran. Jadi ada orang munafik tapi baca Quran, ada diakui. Ini hadis rawahu Bukhari Muslim, hadis sahih. Berarti bagi Nabi itu mengakui ada orang munafik tapi gemar baca Al-Quran. Orang yang seperti ini mathalul raihanah, seperti raihanah. Raihanah itu kalau di sini apa ya? Jadi dedaunan yang wangi. Apa kalau di sini? Kemangi, kurang wangi nih. Sedap malam. Sing wangi apa? Sedap malam. Sedap malam, sedap malam, kemangi, sedap malam. Ambune tok wangi, tapi lek dipunyah dipangan pahit. Pahit. Itu wong munafik sing gemar baca Quran. Ana wong munafik gak gelem baca Quran, teman-teman, karena dalil hamdalah, seperti buah hamdalah. Seperti ini buahnya. Buah hamdalah ini dicium gak ada baunya, tapi rasanya juga pahit. Kalau ampune pahit bisa sekali kayak opo. Diambukan kena dipangan rakan. Itu orang munafik yang tidak baca Al-Quran. Nah, kira-kira kita masuk yang mana ya? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kayak dulu tadi ya. Para bapak ibu sekalian, sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa Imam Malik ahli hadis, setiap hari mengaji hadis, tapi begitu masuk bulan Ramadan beliau banyak membaca Al-Quran. Imam Bukhari setiap hari hatam Quran, masuk bulan Ramadan satu hari 2 kali hatam Al-Quran. Imam Bukhari setiap hari baca Al-Quran, hatam Quran, begitu masuk bulan Ramadan siang baca Quran hatam, malamnya tarawih 10 juz. Imam Syafi'i setiap hari baca Al-Quran hatam satu hari. Masuk bulan Ramadan siang 1 kali hatam, malam 1 kali hatam. Imam Syafi'i. Lek sampai dia ngomong, lek jamaah ya, masya Allah, hatam berkali-kali. Kenapa? Baca kulhu, pinten. Jadi kan Nabi baca kulhu pinten niku padha karo hatam. Lho sampai ping piro niku? 30. Berapa jumlahnya? Ada 100. Kalau 100 dibagi 3 33. Iya, 33 hataman sampai. Pokok teko salat hajat ini sampai oleh 33 kali hataman. Ya Allah, baca Quran itu kudu dipaksa. Mumpung Ramadan. Sayyidina Utsman, beliau itu kalau keluar rumah, begitu nyampe balik ke rumah, yang pertama, benda pertama kali yang dicari adalah mushaf. Yang dicari langsung baca Quran. Beliau mengatakan lau tahuratil qulub lam tashba min qira'atil Quran. Seandainya hati itu bersih, maka dia tidak akan pernah kenyang dari membaca Al-Quran. Kalau wong kelelahan gara-gara maca Quran, kalau wong waleh dengan membaca Al-Quran. Kemudian orang munafik gemar baca Quran. Tadi di dalam pernyataan hadis, menurut Abu Jauza, pembesar ulama Basrah, beliau mengatakan nakul hijarah ahwanul munafik min qira'atil Quran. Memang betul orang munafik juga baca Quran. Tapi orang munafik seandainya ada pilihan, maka sesungguhnya memikul batu yang besar, memindahkan gunung dari satu tempat ke tempat yang lain, itu lebih disukai daripada dia harus membaca Al-Quran. Al-Quran ini adalah firman Allah. Al-Quran ini adalah kalamullah, bukan kalamnya manusia. Ya, jadi bukan Al-Quran tidak sama dengan orang, tidak sama dengan kata-kata hikmah, kata-kata mutiara, tidak sama. Al-Quran ini adalah kalamullah. Sama-sama mengaku sebagai kalamullah. Itu ada Taurat, Injil, Zabur, ya, ada suhuf-suhuf yang lainnya. Memang semuanya kalamullah, ya, tapi tidak ada yang sampai kepada kita sesuai dengan aslinya. Ya, beda dengan Al-Quran.
Al-Quran turunnya bahasa Arab, sampai ke kita tetap bahasa Arab. Kalau kitab-kitab selain Al-Quran turun bahasa apa, nyampainya bahasa apa, belum lagi campur-campur. Dan Al-Quran ini mengajukan tantangan kepada setiap kita. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian ragu, Al-Quran ini adalah kalamullah, fa'tu bi suratin min mithlihi. Kalau kamu ragu bahwa Al-Quran kalamullah, ya awak nggawe dewi. Gawin dengan apa yang semisal dengan Al-Quran. Lek gak mampu jaluk tolong nang sapa wae, nang jin, nang setan, nang siapa saja sudah. Kamu bersekongkol dengan mereka, buat semisal Al-Quran. Lek aku gak percaya Quran teko Gusti Allah. 14 abad silam diturunkan tantangan ini, sampai sekarang tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Al-Quran. Ini artinya bahwa Al-Quran itu adalah betul-betul kalamullah. Bukan tidak ada yang menyambut tantangan ini, banyak yang terkenal sampai kepada kita. Ada namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah namanya, kadzdzab gelarnya tukang bohong. Ya, karena dia mengaku-ngaku dapat wahyu, padahal orang semua tahu bahwa apa yang dikatakannya bukan Quran, tapi karangannya sendiri. Tatkala Kanjeng Nabi memiliki surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar, maka katanya siapa namanya? Musailamah Al-Kadzdzab, aku juga barusan diturunkan kepadaku ayat, apa itu namanya, Al-Jawahir. Ayatnya mirip karena tantangannya. Inna a'tainakal jawahir fasalli li rabbika wajahir inna mubghidaka lakafir. Ini ayatnya Musailamah. Musailamah ini juga terkenal dengan surat Al-Fil. Dia punya surat Al-Fil. Al-Fil mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu dhanbun tawil wa khurtumu wabil wa ma dzaka bi khalqir rahmani bi qalil. Itu ayatnya Musailamah. Al-fil gajah, wa ma adraka mal-fil, tahukah kalian apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil lahu dhanbun tawil. Gajah itu adalah binatang yang besar, ya. Itu ayat-ayat anak TK itu. Lahu dhanbun tawil, dia memiliki buntut yang mantap, yang panjang. Wa khurtumun wabil, dan apa namanya, belalai yang mantap. Wa ma dzaka bi khalqir rahman, dan dia adalah ciptaan Tuhan yang tidak kecil, artinya besar, ya itu. Dan banyak. Ini ayatnya anak TK. Saya akan mengungkapkan satu bukti yang paling simpel dari Al-Quran, bahwa Al-Quran betul-betul karangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangannya manusia. Kalau dari sisi kehebatan luar biasa susunannya. Kita ambil, kalau surat Al-Baqarah kita kaji seperempat jam nggak selesai. Kita ambil yang paling pendek. Surat paling pendek apa? Surat Al-Kautsar, cuma 3 ayat. Ini suratnya. Surat Al-Kautsar ini terdiri dari 10 kata. Yang kota itu satu kata gitu. Itu jadi 10. Berapa? 10. Itu surat Al-Kautsar terdiri dari 10 kata. Kita pelajari satu-satu dari ayat pertama. Ayat pertama saya akan cari di situ. Itu memuat 10 huruf hijaiyah. Itu yang tak kasih panah-panah. Memuat 10 huruf hijaiyah. Berapa huruf? 10. Ada 10. Ayat yang kedua itu juga memuat 10 huruf hijaiyah. Berapa? 10. 10 itu ngitung hurufnya, ya. Jadi kalau roh di sini ada ulangan roh, berarti hitung 1 karena kita ngitung hurufnya, huruf hijaiyahnya, ya. Ba tasdif, ya, hitung 1. Jadi hurufnya itu ada 10. Begitu juga yang ketiga, ayat yang ketiga itu ada 10. Ini dihitung. Nanti sampai nganggur-nganggur di rumah buka Al-Quran, mushaf, itu sampai baca dari surat Inna a'tainakal.
Dihitung, ya kan hitung utang toh. Cicilan. Hitung. Itu ada 10 huruf. Ada 10 huruf. Ini kemudian inna a'tainakal kautsar. Di antara sekian banyak huruf di dalam surat Al-Kautsar, huruf yang paling banyak terulang adalah huruf alif. Yang paling banyak yang diulangi adalah huruf alif. Alif, hamzah itu sama ya. Alif, huruf alif. Dan ternyata huruf alif atau hamzah itu diulang-ulangi sebanyak 10. Berapa? 10. Dibanyak 10. Itu yang paling banyak yang diulangi. Kemudian sekarang huruf yang tidak terulang sama sekali. Kalau nun ini tasdid sudah terulang, alif atau hamzah terulang banyak. Ain nggak ada padanannya, to nggak ada padanannya. Kalau kaf ini ada kaf lagi kaf. Jadi yang dihitung adalah yang tidak terulang. Yang tidak terulang jumlahnya adalah ada 10. Ada 10. Kemudian surat Al-Kautsar ini setiap ayatnya diakhiri dengan huruf ra. Inna a'tainakal kautsar ra. Fazalli li rabbikal harra. Inna syani'aka huwal abtar. Ra itu di dalam urutan huruf hijaiyah adalah urutan huruf ke 10. 10. Ya. Kemudian ternyata dari 114 surat di dalam Al-Quran, surat yang diakhiri dengan huruf ra itu ada 10. Misalnya surat Al-Maidah akhirnya adalah wa huwa ala kulli syai'in qadir, ada ra-nya. Kemudian surat Al-Hajj yang terakhir adalah nikmal maula wa nikman nasir ra. Surat Luqman innallaha alimul khabir. Terus ada 10 surat yang akhirnya ditutup dengan huruf ra. Dan ternyata surat Al-Kautsar adalah surat ke-10 di antara 10 surat yang diakhiri dengan huruf ra. 10. Susunan yang seperti ini loh. Ini satu surat yang pendek ini kan. Begitu detail seperti ini. Pernah kira-kira nemu uraian seperti ini di selain Al-Quran? Terus memangnya ada apa 10-10? Paling ketepaan tol. 10-10, ojo ngawur. Bukan ketepaan, ini firman Allah. Ternyata Allah menjelaskan pentingnya 10 dengan uraian 10. Emangnya menerangkan apa? Fasalli rabbika wanhar. Wanhar itu dari kata an-nahr. Hari nahr itu adalah idul kurban. Idul kurban itu Idul Adha. Idul Adha itu kapan? Tanggal 10. Tanggal 10. Jadi Al-Quran Allah menjelaskan Idul Nahar, Idul Adha tanggal 10 itu dengan 10. Jadi bukan hanya perkataan, tapi susunan ayat, susunan huruf-huruf, susunan surat itu 10. Itulah ketelitian Al-Quran. Padahal hal yang seperti ini tidak dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau kanjeng Nabi yang menjelaskan 10 seperti ini, boleh jadi memang disengaja 10. Disengaja kayak begitu. Tidak ada. Ternyata memang seperti ini. Seandainya Al-Quran itu hilang roi situ, hilang situ korupsi misalnya, yang nulis hilang sampai saya. Tidak ada jumlah 10. Ini juga membuktikan bahwa Al-Quran itu masih otentik, masih orisinil. Mulai dari dulu 17 Ramadan diturunkan sampai 17 Ramadan 2023 tetap gak ada yang tercecer, gak ada yang hilang ya. Satu ayat tidak ada yang hilang, satu ayat, satu surat, bahkan satu huruf pun tidak ada yang tercecer dari tulisan Al-Quran. Maka ini semakin menguatkan bahwa Allah menjamin keaslian Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Akulah yang menurunkan dzikra Al-Quran dan aku pula yang menjaganya. Jadi karena dijaga oleh Allah, dijamin, atau ayat ini disebut dengan ayat garansi keaslian Al-Quran. Dan ini tidak ada di kitab-kitab yang lain. Jadi kitab yang lain diturunkan tanpa ada garansi. Panjenengan kalau beli HP
Ya, pilih yang mana? Pilih yang ada garansinya apa yang nggak ada garansinya? Ada garansinya. Kalau garansi berarti dijamin asli, bukan KW. Bukan KW. Kalau KW kaya asli, tapi ternyata palsu. Begitu dipakai belum 1 bulan bisa rusak. Itu KW. Maka Al-Quran dijamin oleh Allah ini asli, nggak ada yang hilang, nggak ada yang dirubah, asli sebagaimana diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita sudah yakin bahwa Al-Quran itu masih asli sampai sekarang, Al-Quran itu asli sampai sekarang, dan Al-Quran itu kalamullah, maka kenapa kita tidak semangat untuk membacanya? Kenapa kita tidak termotivasi untuk senantiasa banyak membaca Al-Quran supaya kita mendapatkan manfaat tidak hanya di akhirat tapi di dunia kita sudah mendapatkan manfaatnya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan ingat kepada Allah dengan membaca Al-Quran, ya. Tatma'innul qulub, hati menjadi tentram, adem. Di omah sumpah teko nang majelis Fatihah ngaji bisa adem tentram ayam. Di omah bengi gak iso turu mulai bengi. Wis dikipasi sing kurang gak iso. Bahan tutup nang Fatihah gak usah disediakan kasur. Duduk saja bisa tertidur. Saking teko antenge. Melupakan semua permasalahan. Mudah-mudahan tidak hanya masalahnya yang dilupakan. Maka mudah-mudahan kalau kita diuji dengan masalah-masalah, Allah yang akan membantu kita, Allah yang akan memudahkan kita untuk mengatasi masalah dan memberikan solusi dari jalan yang tidak disangka. Mudah-mudahan sebagaimana Allah memberikan ketentraman kepada kita tatkala membaca surat Waqiah, seperti itu pula kita dikasih ketentraman tatkala di rumah, sehingga rumah kita, rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, adem, tentrem, ayem insya Allah. Anak-anaknya gemar baca Al-Quran daripada gemar nonton YouTube, daripada nge-game online. Mudah-mudahan anak-anak kita ini semangat baca Quran. Amin Allahumma amin. Kalau niku mawon kan saya kelurahan. Pilihan tentang salah tepat deh kula nyuwun aku minta dan ada Allah wa iyyakum ajma'in wal akhminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.